Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Indah Puspitasari dengan NIM belakang 072, mahasiswi semester 2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai analisis fonologi untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Ibu Neneng Nurjanah M. Hum. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan 5 materi pada analisis fonologi ini, yaitu yang pertama ada analisis fonem, kedua ada tabel IPA atau The International Phonetic Alphabet, ketiga ada distribusi fonem, keempat ada jenis cluster, dan yang terakhir ada alofon. Selamat menyimak dan menyaksikan teman-teman. Selanjutnya, pada materi pertama, saya akan menjelaskan analisis fonem. Lalu, apa itu fonem? Fonem merupakan satuan bunyi bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan bahasa yang memiliki fungsi sebagai pembeda makna. Fonem juga merupakan bunyi bahasa yang berbeda atau memiliki kesamaan saat didengar. Fonem juga bersinonim dengan huruf. Walaupun bersinonim, fonem dan huruf tetap memiliki perbedaan, yaitu semua fonem merupakan huruf, sedangkan semua huruf belum tentu fonem. Hal ini dikarenakan huruf memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan fonem. Teman-teman semua, dengan melakukan analisis fonem, kita dapat mengetahui apakah sebuah bunyi itu dapat dikatakan fonem atau bukan. Lalu, selanjutnya analisis fonem dilakukan dengan mencari pasangan minimal atau minimal pair. Menurut Krida Laksana, pasangan minimal disebut juga dengan istilah minimal pair atau contrastive pair, yang memiliki pengertian dua ujaran yang salah satu unsurnya berbeda, dua unsur yang sama kecuali dalam hal satu bunyi saja. Contoh dari pasangan minimal dapat kita lihat pada tabel. Untuk contoh pertama, terdapat pasangan minimal pagar dan tagar. Pagar bermakna sesuatu yang digunakan sebagai pembatas, sedangkan tagar bermakna tanda pagar yang digunakan sebagai tanda untuk merujuk pada topik sebuah kiriman status dalam media jejaring sosial. Pada pasangan minimal pagar dan tagar, terdapat dua bunyi bahasa yang berbeda, yaitu bunyi peh dan teh. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata. Maka dari itu, dapat diketahui jika bunyi peh dan teh adalah fonem. Selanjutnya, pada fonem kedua terdapat pasangan minimal Batak dan Katak. Batak bermakna suku yang berasal dari daerah Sumatera Utara, sedangkan Katak bermakna binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di air tawar atau di darat. Pada pasangan minimal Batak dan Katak terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi beh dan keh. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata. Maka dari itu, dapat diketahui jika bunyi beh dan keh adalah fonem. Pada contoh ketiga, kita dapat melihat pasangan minimal Kamis dan Kumis. Kamis bermakna hari kelima dalam satu minggu, sedangkan Kumis bermakna bulu rambut yang tumbuh di atas bibir atas. Pada pasangan minimal Kamis dan Kumis, terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi A dan U. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata. Maka dari itu, dapat diketahui jika bunyi A dan U adalah fonem. Lalu, pada contoh keempat terdapat pasangan minimal dewa dan sewa. Dewa bermakna sesuatu yang dapat dipuja, sedangkan sewa bermakna pemakaian sesuatu dengan membayar uang. Pada pasangan minimal dewa dan sewa terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi deh dan s. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna. Dan pada contoh terakhir, terdapat pasangan minimal koin dan kain.
koin bermakna mata uang logam, sedangkan kain bermakna barang yang ditenun dari benang kapas. Pada pasangan minimal ini terdapat dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi O dan I. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata. Maka dari itu, dapat kita katakan jika bunyi O dan I adalah fonem. Nah, teman-teman, itulah materi pertama mengenai analisis fonem. Selanjutnya kita beralih pada materi berikutnya, yakni tabel IPA. Lalu apa itu tabel IPA? Tabel IPA adalah tabel yang menghimpun semua bunyi bahasa yang diteliti oleh para peneliti fonetik. IPA dirancang untuk hanya mewakili kualitas-kualitas bicara yang merupakan bagian dari lisan, seperti telepon, fonem, intonasi, dan pemisahan kata atau suku kata. Selanjutnya, tabel IPA yang saya paparkan ini adalah tabel IPA konsonan, yang dimana bunyi-bunyi yang ada pada tabel ini adalah bunyi yang sebelumnya sudah kita temukan atau sudah kita gunakan pada materi pertama tadi. Dapat kita lihat, ada kolom yang berjejer dari kiri ke kanan. Itu adalah penjelasan mengenai alat ucap yang terlibat dalam pembunyian bahasa atau tempat artikulasi. Yang pertama, ada bilabial. Bilabial adalah bunyi bahasa yang dihasilkan melalui penyempitan oleh kedua bibir, yakni bertemunya bibir atas dan bibir bawah. Lalu ada alveolar. Alveolar adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan mendekatkan atau menempelkan ujung lidah atau daun lidah pada pangkal gigi. Dan terakhir ada velar. Velar adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan bagian belakang lidah atau dorsum terhadap langit-langit lunak pada bagian belakang atap mulut atau dikenal juga sebagai velum. Lalu, baris yang berjejer dari atas ke bawah adalah cara artikulasi. Yang pertama ada plosif. Plosif adalah letupan, seperti bunyi peh dan beh pada bilabial. Lalu teh dan deh pada alveolar, dan terakhir keh pada velar. Setelah itu ada frikatif. Bunyi frikatif adalah bunyi yang mengalami pergeseran, seperti bunyi es pada alveolar. Selanjutnya adalah tabel IPA vokal. Seperti tabel konsonan sebelumnya, tabel vokal IPA kali ini juga berdasarkan pada bunyi yang sebelumnya sudah kita temukan pada materi pertama. Dapat kita lihat, ada dua gambar yang tertera pada salin dia. Gambar yang di sebelah kanan merupakan IPA vokal secara menyeluruh, dan tabel IPA di sebelah kiri merupakan tabel IPA dengan bunyi yang sudah kita temukan. Saya akan menggunakan dan menjelaskan tabel IPA yang ada di sebelah kiri. Pada tabel ini, kolom yang berjejer dari kiri ke kanan merupakan posisi lidah, seperti depan, pusat atau tengah, dan belakang. Lalu, baris yang berjejer dari atas ke bawah ini menunjukkan posisi rahang. Saat rahang berada di bawah, maka mulut akan lebih terbuka. Saat rahang berada di tengah, maka mulut akan setengah tertutup. Dan saat rahang berada di atas, maka mulut akan cenderung lebih tertutup. Contohnya pada bunyi A. Saat kita membunyikan A, maka rahang terbuka dan lidah depan akan terlibat. A. Selanjutnya bunyi E yang berada di bagian depan dan tengah. Maka rahang akan setengah tertutup dan lidah depan akan ikut terlibat. E. Lalu bunyi O yang berada di belakang dan tengah. Maka rahang juga akan setengah tertutup dan lidah belakang akan terlibat. O. Setelah itu bunyi I yang berada di bagian depan dan atas. Maka saat dibunyikan, rahang akan cenderung tertutup dan lidah depan ikut terlibat. I. Lalu yang terakhir ada bunyi U yang berada di belakang dan atas. Maka saat dibunyikan, rahang akan tertutup dan lidah belakang ikut terlibat. U. Nah, teman-teman, itulah materi mengenai tabel IPA.
Baik, selanjutnya kita beralih pada materi selanjutnya, yaitu distribusi fonem. Lalu, apa itu distribusi fonem? Menurut Abdul Khair, yang dimaksud dengan distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran, yang kita sebut sebagai kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada posisi awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata. Secara khusus, satu persatu, ada fonem yang dapat berada pada ketiga posisi itu, tetapi ada pula yang tidak dapat dan hanya berada pada posisi awal saja atau posisi akhir saja. Pertama, mari kita perhatikan tabel distri fonem konsonan berikut. Pada tabel terdapat fonem peh. Fonem peh adalah, fonem peh yang berada di posisi awal ada pagar, tengah tampan, akhir gelap. Fonem teh yang berada di posisi awal ada tagar, tengah batak, akhir belut. Fonem beh yang berada di posisi awal ada batak, tengah tebal, akhir kebab. Fonem keh yang berada di awal posisi ada kamis, tengah makam, akhir katak. Lalu ada fonem deh yang berada di posisi awal ada dewa, tengah muda, akhir Daud. Dan terakhir ada fonem s yang berada di posisi awal ada sewa, tengah pisah, akhir kumis. Selanjutnya, mari kita perhatikan tabel distribusi fonem vokal berikut. Pada tabel terdapat fonem A yang berada di posisi awal ada anak, tengah kamis, akhir dewa. Lalu fonem I yang terdapat pada posisi awal ada ikan, tengah kain, akhir jari. Lalu ada fonem U yang berada di posisi awal ada uang, tengah kumis, akhir baru. Selanjutnya ada fonem E yang berada pada posisi awal ada ember, tengah sewa, akhir sore. Dan terakhir terdapat fonem O yang berada di posisi awal ada obat, tengah koin, akhir demo. Nah, teman-teman, itulah akhir dari materi mengenai distribusi fonem. Baik, selanjutnya kita beralih pada materi jenis kluster. Apa itu kluster? Kluster atau gugus konsonan adalah dua konsonan atau lebih yang berurutan, tanpa disela oleh vokal dan berada dalam satu silabel yang sama. Gugus konsonan dilafalkan dengan terpisah, tidak dalam satu hembusan nafas. Langsung saja, kita perhatikan tabel kluster berikut. Fonem yang saya gunakan adalah fonem deh dari salah satu fonem yang sudah kita pakai pada sebelumnya. Pada tabel terdapat kluster DR pada kata gondrong yang memiliki struktur silabel konsonan-konsonan vokal konsonan-konsonan dan memiliki struktur fonotaktik onset-onset nuklus koda-koda dengan kluster yang sama yaitu kluster DR pada kata bandrek yang memiliki struktur silabel konsonan-konsonan vokal konsonan dan memiliki struktur fonotaktik onset-onset nuklus koda. Masih dengan kluster yang sama, kluster DR pada kata drip memiliki struktur silabel konsonan-konsonan vokal konsonan dan memiliki struktur fonotaktik onset-onset nuklus koda. Selanjutnya kluster DW pada kata dwi fungsi memiliki struktur silabel konsonan-konsonan vokal dan memiliki struktur fonotaktik onset-onset nuklus. Dan yang terakhir, kluster DH pada kata Darmas Raya. Struktur silabelnya konsonan-konsonan vokal konsonan dan memiliki struktur fonotaktik onset-onset nuklus koda. Nah, teman-teman, itulah materi mengenai kluster. Dan akhirnya, sampailah kita pada materi terakhir, yaitu alofon. Lalu, apa itu alofon? Menurut Krida Laksana, alofon adalah varian fonem berdasarkan posisi. Dan menurut Sutedi, dalam satu fonem dapat memunculkan beberapa bunyi
akibat letak fonem tersebut dalam suatu kata yang dipengaruhi oleh fonem yang ada di depan atau di belakangnya. Pertama, mari kita perhatikan tabel alofon vokal berikut. Teman-teman semua, alofon vokal dalam bahasa Indonesia terrealisasi berdasarkan struktur silabel, tekanan pada suku kata, dan bunyi yang menyertainya. Pada kali ini, saya hanya akan menjelaskan alofon vokal berdasarkan struktur silabel. Dapat kita lihat, fonem pertama dalam alofon vokal adalah fonem A, yang dimana fonem A merupakan salah satu fonem yang tidak memiliki alofon. Jadi, fonem A hanya direalisasikan dengan satu variasi saja, yaitu A. Contoh pada suku kata terbuka ada apa, dewa. A pada apa dan wa pada dewa merupakan suku kata terbuka. Lalu pada suku kata tertutup ada tampan, tanggal. Tam pada tampan dan tang pada tanggal merupakan suku kata tertutup karena memiliki koda setelahnya. Selanjutnya, fonem I. Fonem ini memiliki dua alofon, yakni I dengan lambang I kecil dan I dengan lambang I besar, yang dimana I yang kecil ini didistribusikan pada suku kata terbuka. Contohnya, isi, jari. I pada isi dan ri pada jari merupakan suku kata terbuka. Sementara I yang dilambangkan dengan I besar didistribusikan pada suku kata tertutup. Contohnya, ilmu, indah. Il pada ilmu dan in pada indah merupakan suku kata tertutup karena memiliki koda setelahnya. Berikutnya fonem U. Fonem ini sama halnya dengan fonem I yang memiliki dua alofon, yakni U yang dilambangkan dengan U kecil dan U yang dilambangkan dengan U besar. Yang dimana U yang kecil sebagai realisasi dari struktur kata terbuka. Contohnya, ular, kumis. U pada kata ular dan ku pada kata kumis merupakan struktur kata terbuka. Sementara U yang dilambangkan dengan U besar sebagai realisasi dari struktur kata tertutup. Contohnya, belut, batuk, lut pada belut dan tuk pada batuk merupakan struktur kata tertutup karena memiliki koda setelahnya. Kemudian fonem E yang juga memiliki dua alofon, yakni E. Yakni E yang dilambangkan dengan E kecil atau E biasa dan E seperti angka 3 terbalik, yang dimana E yang biasa sebagai bentuk realisasi dari struktur kata terbuka. Contohnya, sewa, peci, C pada sewa dan P pada peci merupakan struktur kata terbuka. Sedangkan E yang seperti angka 3 terbalik direalisasikan atau dilambangkan sebagai struktur kata tertutup. Contohnya, ember, tembak, M pada ember dan tem pada tembak merupakan struktur kata tertutup karena memiliki koda setelahnya. Lalu fonem O. Seperti 3 fonem sebelumnya, jadi fonem O memiliki dua variasi alofon, yakni O biasa dan O yang dilambangkan seperti C terbalik, yang dimana O kecil atau biasa direalisasikan sebagai struktur kata terbuka, seperti obat, demo. O pada obat dan mo pada demo merupakan struktur kata terbuka. Sementara O yang penulisannya C terbalik direalisasikan sebagai struktur kata tertutup. Contohnya, ketok dan bor. Tok pada ketok dan bor merupakan struktur kata tertutup karena terdapat koda setelah bunyi O. Dan yang terakhir ada fonem E. Sama seperti fonem A,
Fonem E tidak memiliki alofon atau hanya dilambangkan dengan satu lambang yang sama pada struktur kata terbuka maupun struktur kata tertutup. Contohnya, bisa kita lihat pada tabel. Beton, sepi, be pada beton, dan se pada sepi merupakan struktur kata terbuka. Lalu empat, tembang, pada empat, dan tem pada tembang merupakan struktur kata tertutup. Dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa pembedaan antara struktur kata terbuka dan struktur kata tertutup ternyata mempengaruhi variasi pelafalan fonem vokal. Jadi, variasi pelafalan fonem vokal dalam hal ini dipengaruhi oleh salah satunya, yaitu struktur kata terbuka atau tertutup. Nah, teman-teman, seperti itulah alofon vokal pada bahasa Indonesia. Selanjutnya, sama halnya dengan vokal. Setiap fonem konsonan juga mempunyai alofonnya yang dalam banyak hal ditentukan oleh posisi fonem tersebut dalam kata atau suku kata. Fonem pertama yaitu fonem P. Fonem ini memiliki dua alofon. Pada tabel IPA sebelumnya, kita telah mengetahui fonem P merupakan bilabial plosif. Maka, pada struktur kata terbuka, fonem P diucapkan secara lepas atau letup. Contohnya, pagar. Pa pada pagar diucapkan secara lepas. Pa. Lalu, jika bilabial plosif berada pada posisi koda, maka plosifnya hilang menjadi tak lepas. Pada struktur kata tertutup, fonem P dibunyikan secara tak lepas. Contohnya, gelap. Lap pada gelap merupakan alofon yang diucapkan secara tak lepas. Selanjutnya fonem B. Fonem ini merupakan bilabial plosif bersuara. Jika posisinya berada pada onset atau awal suku kata, contohnya Batak. Ba pada Batak diucapkan bersuara ba. Sebaliknya, jika B pada posisi koda, maka menjadi peh tak bersuara. Contohnya, lembab. Bab pada lembab seharusnya diucapkan bersuara lembab. Namun karena posisinya di koda, maka berubah tak bersuara menjadi lembab. Lembab. Berikutnya, fonem teh. Teh akan tetap menjadi apiko-alveolar jika ada di posisi onset. Contohnya, tagar. Ta pada tagar adalah struktur kata terbuka, dan jika berada di posisi koda, maka akan berubah menjadi bunyi alveolar, tetapi tidak plosif. Contohnya, belut. Lut pada belut termasuk struktur kata tertutup. Kemudian fonem deh. Deh akan tetap menjadi bunyi alveolar atau bunyi apiko-alveolar jika berada pada posisi onset. Contohnya, dewa. D pada dewa merupakan struktur terbuka. Namun, ketika berada di posisi koda, bunyi deh akan berubah menjadi bunyi teh. Contohnya, Daud, yang dimana ud akan berubah menjadi ut, yang merupakan struktur kata tertutup. Berikutnya fonem ke yang sama termasuk bunyi plosif jika berada di posisi onset atau awal suku kata. Contohnya, Kamis, dan plosifnya pun akan hilang jika berada di posisi koda dan terkadang digantikan oleh glottal stop. Contoh yang plosifnya menghilang ada Batak, lalu pada kakek beralih menjadi glottal stop. Lalu yang terakhir ada fonem s, yang dimana hanya memiliki satu variasi alofon yang ada baik pada struktur kata terbuka maupun struktur kata tertutup. Contoh dari struktur kata terbuka ada sewa. C
pada C, wa, merupakan struktur kata terbuka. Dan pada struktur kata tertutup terdapat kamis. Kamis. Nah, teman-teman, itulah materi terakhir mengenai alofon. Baik, teman-teman, cukup sekian presentasi dan penjelasan saya mengenai materi analisis fonologi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, baik dari segi penyampaian maupun kurangnya materi. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman karena sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.